Udah nih. Udah buka. Nah, Udah ya, udah katanya bisa ya, sebentar. ini pas Udah, tadi ya. silakan screen. Ya, share yang itu dari tadi itu yang sabda langsung dari sabda, jangan yang foto itu. Bapak aja deh yang itu saya lagi nggak siap. Dari apa namanya, dari sabda kamu buka aja tadi. Ini 1 Korintus. Itu Bapak jangan foto, Pak. Jangan foto, buka dari webnya langsung. Itu foto. Loh, Iya betul, jangan foto Pak, langsung buka web. Saya yang ini deh, saya yang share ya. Coba tampilkan. Ini. Ya, kita harus jujur gitu, tampilin sumber yang benar. Lihat Ini ya, kan? TB. Sebentar. Ini. Sebentar. Ya kan? Jadi nggak ada, Pak. Yang kata-kata terakhir itu nggak ada, Pak. Di situ, bukankah roh Adam bisa menghidupkan? Kenapa Anda tambah di bawah ini? Yesus roh menghidupkan. Coba. Kata siapa tambahan, Pak? Itu tadi. Kok sana? Ini. Kenapa bukan ini? Ini ada ayat di bawah ini. Nggak ada, Pak. Ini saya buka nih, Pak. Tekstual varian di sini. Nggak ada 1 Korintus 15 ayat 45. Kalau ada disebut. Ya, ini contoh. Ini varian, Pak. Varian itu disebut. Misalnya varian ini nih, 1 Korintus 15, 51. Oh, kamu gitu. bantah. Ini ada di sini, ada di Bizantium, tetapi terbuang tidak ada di sini. LXX. Ini daftar varian teks, Pak. Ini daftar varian teks. Bapak jangan bilang kita nambahin atau buang ya. Kita nggak nambah-nambahin, Pak. Semua deh. Ini adalah varian. Ya, kalau benar varian. Dari sumber Kristen, Pak. Cuman saya mempertanyakan yang Bapak sebut itu varian atau bukan gitu loh. Saya nanya, aslinya itu roh siapa yang membangkitkan itu, menghidupkan? Biaya ini loh, di TSI ada. Itu roh apa? Roh Adam. Itu apa? Nah, cerita roh Adam kamu juga larikan ke roh Yesus bisa menghidupkan. Di sini kamu takut jawab tadi saya. Enggak takut, lihat ya. Aku jawab ya. The first man Adam become a living being. The last Adam become a life-giving spirit. Ya. Sama tadi itu. Ya, lalu apa? Masalahnya apa? Nah, masalahnya kenapa di TS1 sama TS3 itu kamu jadikan nambahkan Yesus sebagai roh menghidupkan. Sedangkan lekter di atas adalah rohnya juga Adam bisa membangkitkan. Oh, gini. Adam yang akhir itu siapa sih? Adam yang akhir itu mengacu kepada Kristus. Coba lihat. Iya benar. Nggak ada yang beda, Pak, sama-sama Adam yang akhir kok. Tetapi memang ditafsirkan Kristus. Tetapi kan sama, secara teks nggak dirubah. Iya, nggak ada ditulis. Tapi penafsirannya siapa? The last Adam become a life-giving spirit. Dan dalam kebangkitannya dia bisa memberikan roh kepada orang gitu. Jadi life-giving spirit. Iya, sama lah. Last Adam memberikan hidup. Jadi kenapa Bapak kalau nggak percaya Yesus nggak selamat? Karena Yesus itu adalah roh yang memberikan hidup, bisa memberikan hidup gitu ya. Ini kan Adam terakhir, bahasa Yunani juga bilang gini, Adam. Ya. Beda lah antara Adam sama Yesus. Yang terakhir. Lo memang tidak ada kata Yesus di sini. Itu yang kan bilang kata Yesus siapa? Itu TSI itu adalah Yesus tadi katanya Antonius. Bahasa sehari-hari ada tambahan keterangan. Itu ada tafsir, Pak. TSI ini udah semi tafsir. Sama kayak Al-Quran, Departemen Agama itu terjemahannya juga ada tafsir juga di situ, gitu loh, Pak. Jadi kalau kita perhatiin tuh, jadi aslinya saya nanya dulu Anda. Jadi aslinya roh Adam yang menghidupkan di situ. Adam yang akhir, ya. Adam yang akhir adalah roh pemberi hidup. Ya, tapi itu ada roh Adam yang menghidupkan. Iya, Adam yang akhir. Nah, Adam yang akhir. Ada Adam yang pertama, ada yang terakhir. Adam yang kamu maksud tuh Adam yang pertama, Adam yang akhir siapa? Mengacu kepada Kristus. Adam itu roh menghidupkan. Kamu tambah lagi Yesus roh menghidupkan. Karena kamu memenangkan Adam yang terakhir. Kamu baca manusia yang pertama, yakni Adam. Siapa manusia pertama? Yaitu Adam menjadi makhluk yang hidup. Itu adalah Adam yang benar. Lalu Adam yang akhir siapa? Mengacu kepada Kristus. Gitu loh. Ya, tafsiran Adam terakhir itu Kristus. Nah, TSI ini adalah tafsiran, semi tafsir, Pak. Sama kayak Departemen Agama, Quran Departemen itu semi tafsir sebenarnya. Bukan si Adamnya. Tapi tidak menafsirkan seperti itu.
Ya intinya mau seperti apa? Intinya tafsiran gitu loh Pak. Ya terjemahan Kata itu, Yesus di dalamnya itu yang dipertanyakan gitu loh. iya kan udah dijelasin tafsir Pak. Loh, apa begitu? Orang kamu jadikan, saya banyak lihat ayatmu ini. Ya kenapa namanya juga tafsiran? Departemen Agama contoh Pak. Kenapa Roh Kudus itu nggak ada kata Jibril, tetapi kenapa ditambahin Jibril? Itu kan tafsir sama. Itu nggak ada. Kalau Bapak cari teks asli tidak ada kata Roh Kudus itu Jibril. Dalam kurung Jibril itu tambahan. Apa Itu artinya, tafsir. apa Paham artinya, nggak? apa artinya kudus? Nah, Apa artinya kudus? Apa artinya kudus? Saya nanya kamu. Ya kudus suci. Oh, nah, suci, adakah roh kotor? Adakah roh Ya kotor? setan, Ada roh najis. iblis. Roh setan itu roh najis, Pak. Makanya semua roh manusia itu suci, kamu aja yang mengotori jiwamu. Ya terus dari mana itu Jibril? Itu kan tafsir Pak. Mana orang berbuat jahat begitu? Jibril itu dari mana Pak? Kata Jibril itu tidak dari teks asli Pak. Tambahan itu. Para penjahat itu gimana, Pak? Kalau Bapak mempermasalahkan satu-satu tambahan, aja dong permasalahkan. kalau pras ya pras. Kalau Permasalahkan Antonius. terjemahan Anda sendiri. Itu menambah-nambah itu di situ. Berarti kamu nambah juga roh Yesus Kristus. Kamu nambah juga. Tafsir. Kita nggak bilang nambah, kita bilang tafsir ini Pak. Kalau begitu sama aja roh semua. Roh Adam sama dengan roh Yesus. Ini Roh, spiritnya spirit nanya atau spirit mau nyala-nyala? loh, kamu yang nambah sendiri kitabmu, bukan aku. Tafsir Pak. Kalau Bapak mempermasalahkan itu, kenapa Bapak nggak mempermasalahkan Departemen Agama Quran Pak? Hanya Itu udah banyak sekali Pak tambahan-tambahan di situ Pak. Halo, mau nanya atau mau nyala-nyalain? Spiritnya spirit apa? Nuraninya nurani apa? Nyala-nyalain. Takut jawab saya, roh itu Tuhan. Kesalahan yang nggak ada salahnya gitu ya. Kalau Kan, nanya, yang salah yang rubah-rubah, yaitu tidak menyakitkan memang gitu loh. Itu yang salah. nggak ada roba-roba. Ini yang berpikiran jelek ngomong lagi. Kalian nggak ngerti. Sebentar. Cukup ya Pak Darman ya. Ini ada penanya berikutnya nih. Cukup ya. Terus Besok kalau tanya tuh yang benar gitu ya. Nah, ini saya satu kesempatan lagi Bu. Ya, Yang nanya ini. jangan dengan pikiran jelek gitu loh. Oke, yang Nah, gini tulisan deh, Arabnya silakan nih. kalau berani debat aja deh daripada nanya-nanya yang tujuannya nyala-nyalain kayak begitu nggak. Oke, silakan. Saya kasih satu kesempatan lagi, silakan. Pak Jimmy. Tafadhol. Ya. Oke, silakan. Pak Antonius, Pak Pras, saya ingin tanya satu hal. Yesus adalah pribadi Allah, benar? Iya, Berarti dia maha mengetahui, benar? betul. Pertanyaan saya satu, apakah Yesus mengetahui hari kiamat? Pada saat Yesus menjadi manusia, dia berkenosis. Dia tidak tahu pada saat dia jadi manusia. Pada saat jadi manusia. Dia membatasi dirinya. Pada saat dia jadi Tuhan, apa dia mengetahui hari akhir? Pada dia sebagai Allah, dia tahu hari akhir. Tetapi pada saat dia menjadi manusia, manusianya itu dibatasi. Jadi Yesus itu melakukan mujizat bukan karena keilahian dia, tetapi kuasa Roh Kudus yang turun kepadanya. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan pekerjaan lebih besar dari aku kalau roh penolong itu turun. Gitu. Jadi bukannya Yesus sendiri pada saat jadi manusia udah membatasi keilahiannya. Jadi dia melakukan mujizat bukan karena keilahian dia gitu loh, tetapi karena kuasa Roh Kudus. apakah satu-satunya Yesus Roh Kudus? Pak Darman. Loh, harus begitu dong. Enggak, satu-satu. Sama saya giliran. Yesus Kan juga roh. ini Ya, tadi Pak Darman, bertanya. kalau lu berani kita debat aja. Gimana? Kapan tentuin waktu? Iya. Boleh nanti kita jadwalkan. Silakan lanjut ini. Yang resen, silakan. Ya, gimana Pak? Dari jawaban itu gimana? Ya, berarti Intinya aja, ada dituhankan di situ. Tidak ada di Yesus dituhankan karena rohnya bukan Tuhan. Roh Kudus itu banyak. Enggak begitu Pak artinya Pak. Juga Roh Kudus. Enggak begitu artinya Pak. Bukannya berarti Yesus jadi manusia terus berarti dia bukan tidak pernah jadi Tuhan dan sebagainya. Loh, banyak yang saya Kristen debat gitu loh Pak. Enggak, Bapak dari awal udah ngaco kok. Kita Apa yang mau didebat?
Di mana Bawa-bawa ayat aja udah nggak bisa bawa ayat yang benar gitu. Mau Ya, ngedebatin Kristen-Kristen apa yang di nggak situ? ngerti dijadiin patokan. kau bantah ayatmu sendiri kitab. Terjemahan yang salah dijadiin Ya patokan. ayat fitnah kok. Kamu nggak Ah, bisa buktikan. kan juga. Yang terbukti malah Anda memfitnah. Dijadiin patokan. Gimana kamu? Kamu fitnahmu sendiri kitabmu. Ya Atau kamu lah, kamu nggak bisa buktikan apa-apa kok. kitab itu. Pak, orang nggak ngerti, Bapak nggak Yang ngerti. bertanya Kok ada tadi bela- siapa? Oke, Coba balik iya. lagi yang bertanya Apa tadi ini? gimana? Kamu Kembali bilang yang bertanya. kamu bilang temanku memalsukan. Tolonglah, nggak usah di framing gitu loh. Ya mohon ditahan dulu. Saya kasih kesempatan yang raise hand. Biar tertib. Oke, silakan lanjut. Berarti Ya, dari Res. sisi kemanusiaan dia terbatas keilahiannya. Benar, Pak? Iya, dia membatasi sebagai manusia, dia membatasi kuasanya gitu loh. Apakah layak sesuatu yang dibatasi disebut keilahian dalam diri Yesus? Apakah layak sesuatu yang dibatasi disebut? Disebut keilahian. Kenapa nggak 100% layak? Keilahian itu. Loh, Tuhan Allah aja ada batasan. Layak nggak layak? Dibatasi oleh apa Tuhan? Dibatasi oleh dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia maha suci, dia nggak mungkin berbohong. Berarti kan dia terbatas. Tuhan bisa curang nggak? Nggak bisa. Berarti terbatas kan, benar. Dibatasi oleh apa? Dia dibatasi oleh sifatnya yang maha adil. Nggak mungkin dia berbuat curang. Gitu. Tuhan bisa berbohong nggak? Nggak bisa. Berarti Tuhan terbatas, betul. Dibatasi oleh apa? Dirinya. Karena Tuhan tuh maha benar. Maha benar nggak mungkin berbohong. Jadi jangan alergi dengan pemahaman bahwa Tuhan itu terbatas. Apa dulu yang membatasi Tuhan? Kalau membatasi yang Tuhan itu sesuatu dari luar diri Tuhan, berarti itu baru Anda permasalahkan. Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Tetapi kalau dibatasi oleh dirinya sendiri nggak masalah. Kan dirinya sendiri yang membatasi, sifat-sifatnya sendiri yang membatasi. Di sana saya melihatnya sesuatu yang dibatasi oleh sifatnya sendiri, maka saya bisa berkesimpulan Yeshua Mashiach yang dikatakan sebagai inkarnasi, apa namanya itu bahasanya? Ya, inkarnasi, apa namanya, kenosis. Perwujudan apa? Ya. Genosisnya. Ya udah, Di jangan, apa ya. namanya? Kenapa harus maksain gitu loh? Ya udah, itu pandangan Kristen seperti itu. Jadi logika dan pemahaman keilahian kami begitu, Pak. Jangan alergi dengan kata pembatasan. Batas selama yang membatasi dirinya nggak masalah. Terus pengertian kotor tuh bukannya berarti kotor berlumpur, berdarah, itu cuman perumpamaan gitu loh. Kotor itu di mata Tuhan tuh dosa, kayak gitu. Ya, saya coba memahami dari keilahian yang 100% itu. 100% manusia dan 100% Tuhan, keilahian di dalam diri Yesus. Iya. Membatasi artinya dia itu menyatakan sesuatu yang di dalam natur manusianya. Jadi contohnya kalau lapar, lalu Allah lapar, kealahan lapar, gitu. Lalu jangan dinilai kemanusiaannya sebagai keilahiannya, gitu. Keilahiannya sebagai kemanusiaannya. Makanya dikatakan manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Jadi kalau Yesus makan, tidur, itu adalah kemanusiaannya. Oh, Allah tidur. Enggak, kita nggak ngomong Allah tidur. Oh, Allah tidur. Ya gini Pak, saya paham kesulitan Bapak memahaminya, karena Bapak punya pola pikir gini, bahwa namanya ilahi itu tidak ada batasan, begitu kan? Jadi pada saat dia membatasi dirinya. Pak Antonius, bukan. Saya keluar dari pemahaman selama saya ya. Maka saya memahami secara logika saya tidak bisa memahami itu seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja. Pahami atau terima atau tidak terima, Anda harus imani. Seperti itulah ya, yang Bapak tidak belum bisa pahami yang mana, Pak? Dalam hal apa?
dalam membatasi keilahian itu, apakah Iya. memungkinkan sesuatu yang manifestasi Tuhan, yang menyebut dirinya dalam dirinya Tuhan, menjadi wujud manusia di dalam keilahian tiga pribadi yang Bapak sebutkan tadi. Jawabannya Pribadi satu, Tuhan itu. sangat mungkin. Selama dia tidak melanggar dirinya sendiri, jawabannya ada mungkin. Karena di luar dari dirinya nggak ada yang bisa membatasi diri. Jadi konsep Bapak bahwa Tuhan nggak bisa gini-gini itu buang. Karena Tuhan yang nggak bisa gini-gini gitu itu adalah Tuhan yang tidak maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa itu tidak dibatasi oleh apapun, hanya dibatasi oleh dirinya sendiri. Jadi kembali lagi Bapak harus uji premis Bapak. Yang seperti itu batasannya apa? Dirinya sendiri atau dari luar dirinya sendiri? Kalau itu dari luar dirinya sendiri, nggak mungkin ada yang bisa ngebatasin. Dia hanya dibatasi oleh dirinya sendiri. Jadi kalau dia nggak bisa jadi manusia, kehendaknya. iya, kalau dia berkehendak, gini, kalau dia berkehendak, Antonius, saya menjelaskan sebentar ya. Ini kan kita sudah closing statement. Saya juga masih ada kerjaan besok pagi, jadi saya duluan ya untuk turun ya. Baik, terima kasih Pak Ilmu. Ya. Baik, Menanang. Makasih semuanya Mas. ya. Ya, kayaknya Terima kasih untuk semuanya ya. Aku juga ada lapar belum. Tadi pulang langsung ke kantor. Ya, saya cuman ya. Ya. Baik, makasih Oke, Pak. saya duluan ya buat teman-teman semua Ya, ya. saya cuman closing aja dari pernyataan Bapak ya. Bapak agar pahami bahwa kata mungkin tidak mungkin itu jangan dipahami bahwa seolah-olah Tuhan itu suatu mekanisme seperti yang di alam gitu. Ada sesuatu yang bisa membatasi dia hanya boleh mengikuti alur itu. Kalau kita bilang bahwa Tuhan harus gini, berarti kan Tuhan kita sendiri yang membatasin, Pak. Tuhan hanya harus begini. Tetapi Tuhan kalau mau A ya A, nggak ada yang bisa ngebatasi. Kalau dia mau membatasi ya bisa, nggak ada yang bisa melarang gitu loh. Kecuali dia melanggar dirinya sendiri, itu nggak mungkin. Tetapi melanggar sesuatu dilanggar, hukum alam dilanggar. Apa yang hukum alam itu kan dimensi 3, Pak. Nah, di dimensi lain kan itu yang kita sebut transenden, Pak, di luar itu. Itu pun juga bisa diatasi, bisa dilanggar juga gitu loh. Ya, yang kita bisa pahami itu hanya di dalam alam semesta aja, Pak. Dimensi 3, ruang dan waktu. Di luar itu, kita ilmu pengetahuan mau jelajah sejauh apapun nggak akan bisa paham. Selama dia masih di dalam ruang dan waktu, ilmu pengetahuan masih bisa jangkau, Pak. Walaupun belum tentu segala sesuatu bisa dijangkau, tetapi masih mungkin. Tetapi kalau udah di luar alam, di luar ruang dan waktu, ilmu pengetahuan nggak akan bisa jangkau, Pak. Nah itu, Tuhan itu bisa langgar walaupun itu di luar alam semesta gitu loh, Pak. Nggak ada, Bapak. Jadi jangan punya pikir kok Tuhan nggak begini-begini, bisa. Intinya selama tidak melanggar dirinya, nggak masalah. Dia mau jadi manusia, kita bingung kan mekanismenya gitu loh. Kenapa Tuhan bisa? Karena itu sesuatu yang transenden. Bagaimana kuasa ilahi bisa menjadi manusia? Kita nggak akan bisa selami caranya. Tetapi mungkin ya sangat mungkin. Karena Tuhan tidak dibatasi gitu loh. Secara akal, Pak, secara akal logika yang benar, Tuhan tidak memungkinkan dirinya untuk menghinakan dirinya menjadi manusia. Sekarang konsep menghina dulu, Pak. Menghina itu seperti apa? Kalau Tuhan merendahkan diri, apakah itu Bapak menganggap itu penghinaan? Kalau saya menganggapnya, secara logika saya, kalau Tuhan itu dia maha kuasa terhadap suatu titik, dia mampu melihat pada semuanya. Iya, pasti, Kalau Pak. dia turut sebagai manusia, berarti dia tidak ada kekuasaan pada satu sisi. Seperti itu. Kalau Tuhannya hilang, kalau ilahnya, kalau divine-nya hilang gitu, Pak. Pak, bukan dia hilang, enggak. Kalau nggak hilang berarti ada dong, Pak. Dia ya ada, tapi dia manifestasikan dirinya menjadi manusia, berarti ada satu wujud yang Tuhan itu tidak kuasa terhadap sesuatu hal. Bukan Tuhannya, bukan ilahnya nggak berkuasa, manusianya. Wujud manusianya itu yang nggak berkuasa, betul, Pak. Bagaimana Bapak memahami itu secara akal?
Karena memang Ya. tidak terselami, Pak. Transenden itu tidak terselami. Kalau Bapak menyelami sulit. Jadi gini, Pak. Tuhan itu secara jadi gini, saya ambil contoh Trinitas saja deh. Trinitas tuh bisa dipahami, tetapi diselami nggak bisa karena transenden. Secara Trinitas tuh simpel aja, Pak. Satu Allah yang esa, tiga pribadi. Gampang Iya, iya. dipahamin. Tetapi diselami nggak akan pernah bisa. Bagaimana bisa tiga pribadi itu tetapi satu Allah? Nggak akan akal manusia bisa memahami. Sama juga Allah menjadi manusia, itu secara akal bisa. Karena itu tidak ada yang bisa membatasi dirinya, dia mau jadi apapun. Tetapi menyelami bagaimana prosesnya, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu, tapi bisa ada manusianya, itu tidak bisa diselami gitu loh, Pak, oleh pemahaman manusia. Oke, oke, oke. Oke, Makanya Bang. transenden itu, Oke. Pak, disebut. Gini bang, Oke, gini bang. oke, Sorry, tuh. ikut ngomong deh. Gini bang, kalau seandainya Tuhan itu memang layak, layakkah Tuhan itu menyesal di dalam sifatnya aja dulu? Kita nggak usah bicara layak dia menjadi manusia, layakkah dia menjadi domba atau menjadi kodok apa gitu. Enggak, kita nggak bahas itu. Tuhan Ya, itu Pak layak saya yang jawab deh. Tuhan itu pernah layak menyesal, dan Pak. menyesal. Tuhan nggak pernah Kejadian menyesal, 6 ayat Pak. 6. Kejadian 6 ayat 7. Itu terjemahannya salah, Pak, karena kata merubah tadinya suruh berkembang biak lalu dia mau Saya tahu itu pernah kita bahas. Jadi Tuhan itu merubah pemikirannya. Kalau Tuhan merubah pemikirannya itu bukan artinya karena Tuhan dia nggak itu tahu, Pak, tetapi dia sedang pikirannya nggak merubah. pasti gitu loh. Yang nggak mungkin itu Ayat Tuhan yang ketujuhnya, ayat menggunakan ketujuhnya firman-Nya. bacakan. Ayat yang ketujuhnya bacakan. Tuhan ganti firman-Nya dari perjanjian lama, dari perjanjian baru, kemudian ke Kejadian 6 ayat Tahunan dulu 7-nya nggak coba mungkin. bacakan. Ini kan 6:6. Coba 6:7. Kejadian 6 ayat 7. Iya, itu kan udah dijelaskan berkali-kali. Bacakan aja, Bang. Bacakan aja, Bang. Mau pakai TB kayak, mau pakai KJV kayak, mau pakai bahasa Sunda juga terserah, mau bahasa Minang juga nggak apa-apa. Ya, dalam bahasa aslinya kata itu yang dipakai 6:7 ya. 6:6 ya. 6:7 ya. Kejadian pasal 6 ayat 6:6-7. 6-7. Coba Bang jelasin, Bang. Saya minta penjelasan biar saya itu bisa mengimani Ya, lihat Anda for gitu. it repent me that I had made them, ya kan? Terus Repent itu di dalam bahasa aslinya itu pakai kata yang namanya necam. Nah, necam itu seperti contohnya tadinya aku kasih ya ayatnya ya sebentar. 6:7 aja Bang, 6:7. Loh enggak dong. Ada 6 ayat 6 dan 7. Yuk saya ajarin bagaimana caranya studi Bible ya. Silakan ajarin saya Bang. Ya, oke. Saya bisa jadi muridnya Yesus. Ya, siapa namanya? Bentar ya. Tapi jangan berbelit-belit, bahasa mengenal Tuhan. Emang Alkitab tuh luar biasa, Pak. Untuk luar biasa gimana? Berpikir. Tuhan aja yang namanya untuk orang berpikir tuh Alkitab, Pak. Justru yang imani itu yang gampang-gampang, Pak. Yang simpel-simpel itu yang imani aja. Tuhan itu memperkenalkan kepada manusia, kalau disulitkan gimana manusia bisa memahami. Hari Tuhan nggak tahu dong. Ya, Loh, bukan karena nggak tahu, karena nggak mau ngerti, karena nggak mau percaya. Kan kamu percayanya kepada yang lain, gitu kan? Loh, sekarang oke lah, saya lepaskan keimanan saya tentang masalah ketuhanan saya. Saya mau bertanya dengan Anda secara singkatnya. Layakkah Tuhan Anda itu, layakkah Tuhan apabila dia melakukan sesuatunya itu, dia sampai menyesal. Dia sampai memberikan dirinya untuk dikorbankan. Siapa yang dikorbankan nggak ada masalah, dia menjadi manusia karena siapa yang mengatur dosanya manusia dan siapa yang mengatur manusia itu berbuat baik atau berpahala? Siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur? Manusia punya kebebasan, Pak. Kok Tuhan ngatur? Yang menciptakan aturan itu siapa? Hah? Loh, Pak, dosa itu bukan karena aturan, Pak, karena memang sifatnya itu kejahatan. Kalau sampai ada aturan, jadi dosa itu siapa yang buat?
Loh, kamu membunuh orang, menyolimi Yang orang itu kan menyatakan kejahatan, membunuh Pak. itu berdosa Jadi siapa kalau yang makan menyatakan? babi itu nggak ada masalah, nggak ada Yang dosa. menyatakan manusia membunuh itu dosa itu siapa yang menyatakan? Loh, Manusia karena kah memang atau itu Tuhan? karena itu hakikatnya memang menyalahi, Pak. Bagaimana saya membunuh Bapak itu saya benar. Bagaimana saya menyakiti Bapak itu benar. Itu No. dosa, Pak. Dosa adalah dosa. Jadi dosa itu bukan tergantung Tuhan, tetapi Buktinya apakah itu Tuhan, adalah kejahatan. buktinya Kalau- Tuhan membunuh sesuatu yang tidak pernah membunuh, dibunuh sama dia. Loh, Tuhan membunuh itu sebagai penghakiman, Pak. Memindahkan dari satu alam ke alam lain sebagai tindakan penghakiman. Tuhan nggak Sedangkan apa-apa. hukum dosa Kalau itu kamu adalah nggak mati. boleh, kalau Dosa saya itu nggak adalah boleh. hukumannya mati. Jadi kapan orang itu berdosa? Ya orang Anda melakukan tahu maksud pelanggaran saya, kan? dan melakukan kekacauan. Kekacauan di mana orang tidak melakukan kekacauan? Loh, Iya. Kok dia dibunuh? kalau orang membunuh orang, kemudian mengingini barang orang, mengambil istri orang, mencuri, itu melakukan pelanggaran nggak terhadap Kalau orang? seandainya membunuh untuk merusak ajarannya Tuhan itu sendiri, kenapa diangkat jadi rasul? Loh, siapa? Siapa Dia yang bertobat membunuh? kan, Paulus. sebelum percaya kan? Loh, tobat dari mana? Sekarang kan si Onan aja nggak melakukan dosa, dia dibunuh. Iya. Loh, Onan itu karena tidak percaya. Onan itu Tuhan berkata bahwa keturunan Abraham itu akan mendatangkan menjadi berkat, Tuhan tetapi dia nggak bisa percaya. menciptakan manusia yang Dia lain tidak lagi. mau memberikan keturunan. Ini Itu Tuhan dia aja. melakukan kejahatan. Onan itu pelaku kejahatan. Anda Jadi salah. gini udah, ini diskusinya udah selesai. Kalau Bapak mau memulai sesuatu yang baru nanti ya, jangan Malam Sabtu, Anda memaksakan keinginan Anda untuk menyatakan Tuhan keinginan Anda. Sekehendak Anda punya keinginan untuk menyala-nyalakan dengan mencari kebenaran. Sekarang saya mau menanyakan sama Anda secara jujur. Oke, sebentar. Siapa namanya? Sekarang saya mau bertanya. Enggak. Saya mau bertanya dengan Anda yang jujur. Sebentar. Tuhan layak nggak untuk menyesal? Siapa namanya? Tuhan Siapa bisa namanya? nggak? Saya gemar. Antonius, Apakah Tuhan layak bukain, untuk Ya, kenapa, Pras? bukain Genesis pasal 27 ayat Layakkah Tuhan menyesal? 42. Layakkah Tuhan Genesis, itu marah? Genesis berapa? Genesis pasal 27 ayat 42. 27 pas ayat 42. Udah, jangan Genesis, bahasanya Keluaran. Di sini orang banyak Ya, yang orang bukan Indonesia. Genesis, bukan Kejadian pasal 27 ayat 42. Ya, oke, saya share ya. Di Ini. situ aja jelas kok Tuhan kok bingung dalam memberikan firman ilmunya aja. Enggak, Bapak yang Bapak sebut jelas itu seringkali bermasalah, Pak. Lihat ya. Kok bermasalah gimana? Iya, tadi udah saya tunjukin, Pak, lihat berbagai ya. masalahnya. Anda Esau lebih kakaknya percaya firman bermaksud Anda membalas atau dendam, percaya dengan membunuh pemikiran Anda? kau. Saya lebih percaya pemikiran yang ada Bentar di ya, depan Anda. Enggak, saya nggak perlu percaya apa yang Bapak Saya ngomong, saya udah percaya bisa karena lihat. saya membaca. Lihat ya, Saya lihat Ya, ya. masalahnya Masuk Bapak ke bermasalah, membaca. cara Saya berpikir membaca. Bapak bermasalah. Saya KJV-nya, membaca ke itu kitab interlinear, Oke, interlinear. oke, sebentar, Gimana, sebentar, saya Pras? tanya. Interlinearnya apa tuh? Bang Budi, beri kesempatan mereka untuk menjelaskan. Iya, dari tadi kan Bentar, teman-teman bertanya diputar-putar, giliran saya langsung ke titik poinnya, mereka itu berputar-putar ayatnya. Ayatnya dilawan sama mereka Pengertian sendiri. kamu Kan tuh gitu. kurang sekali, Gemma. Kitab Anda lawan Oke, sendiri. Genesis pasal 27 ayat 42. Berarti Bible Hub ya. Bacakan. Sebentar, Bible Hub saya buka nih. Judulnya Karena Anda makin tanya interlinear. Bacakan. Ini kan Bentar ya. interlinear. Kamu mau cari interlinearnya? Baca. Sebentar, interlinear ini nih. Ini nih interlinear nih. Di dalam eksistensi Tuhan aja udah secara teologi aja udah salah itu. Anda aja nggak ngerti Trinitas mau Gimana? Ada teori di mana Bapak teologi yang menyatakan seperti itu Tuhan? Tunjukin apa? Bapak teologi yang seperti itu. Tentang apa? Tuhan yang gimana? Tentang masalah Tuhan itu menyesal. Anda benarkan? Tuhan itu tidak menyesal dalam arti manusia, Tuhan terikat Pak. oleh ruang dan waktu. Tuhan terikat oleh tubuhnya jasad manusia. Bahres. 5162. 51 Tuhan disiksa. 5162. 5162. Ingat ini ya, agama yang teranut Sebentar, di dunia Gema, adalah- stop dulu. Saya nggak bisa dengar Pras nih. Berapa? Ayat Genesis 27, ayat 42 kan? 42. Benar ya. Terus? Bahwa sebentar, kamu cari angka yang berapa tuh?
5162. 5162. Ini Agama di Meet dunia ini Nahem. yang aneh itu cuma Kristen doang. Tuhan itu Nahem. bisa Ya. disiksa. Itu yang lucu. Terjemahnya apa? Ngaco tuh? kamu Comfort- Tuhan Cipta. comfort- Loh, Kamu bener belajar Kristen yang bener deh. Sekarang Tuhan kamu disiksa nggak? Ngaco. Nggak, Yesus disiksa nggak? Ngaco Yesus ah, disiksa. Tuhan siksa. Jadi ini apa? Comfort himself apa? Comfort himself. Menyesal. Ini Menyesal bukan? baca nih comfort himself. Meet Nahem. Ya, comfort himself nomor 5162. Lalu ke yang tadi kejadian. Sibuk amat kejadian untuk pasal memahami 6 ayat Tuhan. Ini Anda udah paham gitu. belum? Gimana udah paham belum nih? Comfort himself ya artinya ya. Yang Ya, benar terus tuh kenapa itu. emangnya? Bukan repent ya, bukan menyesal. Ya, bukan menyesal kan? Jadi kata yang sama itu bukan artinya harus Berubah menyesal. pikiran, saya tahu berubah Bukan, pikiran. Ya, nggak ada berubah jadi pikiran Tuhan- comfort himself ya kok. udah, jadi Tuhan tadinya mau Ya, saya mengatakan betul. bahwa ya perubahan Apa pikiran sih? itu bukan berarti Tuhan nggak tahu. Tahu saya Tapi berubah Tuhan pikiran. Tuhan melakukan tindakan yang berbeda dengan sebelumnya. Dia mengatakan dia mau Kalau memusnahkan Tuhan berubah bumi. pikiran, layakkah disebut Tuhan? Artinya Tuhan Enggak, itu- Bapak baca ini comfort Perubahan pikiran himself. dalam Itu nggak layak pengertian, disembah. seperti Comfort yang himself Bapak itu bukan ngomong, berubah kita pikiran seperti yang Bapak mau. Maunya apa Iya. itu? Itu yang saya sebut tadi mirage, Pak. Mirage Berubah paham nggak? pikiran itu berubah tindakan. Dia sedang Fata melakukan Morgana. perubahan tindakan. Bapak paham efek Fata Morgana nggak? Efek Fata Morgana itu melihat apa yang Bapak mau lihat. Jadi Bapak pingin lihat air, Bapak melihat air di ujung sana. Bapak melihat oasis gitu loh. Karena Bapak pingin lihat air, Bapak melihat oasis di ujung sana. Padahal tuh nggak ada. Nah ini Bapak comfort himself itu Bapak mengalami Fata Morgana juga. Ya, karena Bapak melihat, Bapak pingin melihat seolah-olah Tuhan itu bisa menyesal. Itu maunya Bapak. Karena itu maunya Bapak melihat comfort himself ini sebagai penyesalan gitu loh. Itu namanya efek Fata Morgana. Bapak Efek melihat Fata Morgana, apa yang Tuhan Bapak kena mau efek lihat Fata Morgana. gitu loh. Bukan Bapak yang kena efek Fata Morgana. Loh, orang ini ngomong Genesis. Ya saya bicara tentang Bapak. Karena 24, masalahnya di 67. Bapak gitu loh. Genesis Masalah di Pak 24 Gema. ayat 67. Sadar kalau ngomong sama saya. Genesis 24. Lah ini kita lagi nyadarin Bapak. Genesis 24 67. Pada saya Udah, atau jangan Genesis ladenin, 24. Pak. Udahlah Kalau Bapak tidak ngaco. ada waktu. Genesis berapa? Genesis berapa? Sama seperti ini. begini Genesis Anda berapa? baru dua Kalau orang, pakai saya waktu. sendiri yang lainnya pada diem loh. Lah bukan. Kita menunjukkan akar permasalahan, Pak. Saya Akar sebagai permasalahannya di mana? 24. Bukan di Alkitab, bukan di teologi, tetapi di cara berpikir Bapak. Cara Gitu loh. Nah, Ya, 20. Efek Fata Morgana, mirage effect, Pak. Artinya Bapak melihat apa yang Bapak ingin lihat. dulu. Nih, comfort himself ini jadi Fata Morgana buat Bapak nih, seolah-olah penyesalan di sini, Pak. Karena Bapak ingin melihat itu gitu loh, Pak. Bahasa teologi mana Anda belajar? Lah memang begitu. Efek Fata Morgana Bapak tahu nggak? Fata Morgana itu apa? Teologi di Engkau semester ingin berapa membunuh Anda aku. belajar? Fata Morgana Bapak tahu nggak? Bapak melihat ada oasis di ujung sana. Immanuel kan Jadi pernah gini, ngajar. Kenapa? Karena Bapak ingin lihat air di situ gitu loh, Pak. Begini Pak Antonius sama Frans, izinkan juga Aduh, Anda benar-benar. Anda itu nggak ada memahami tentang ketuhanan seperti ini. Mungkin yang lain Anda tuh bisa digituin. Kalau saya nggak jangan memahami. Ya bagaimana bisa orang punya efek Fata Morgana bilang seperti itu gitu loh. Saya tanya malaikat nggak apa-apa. Ini Bapak comfort himself aja, Bapak bisa pahami sebagai penyesalan gitu loh. Tuhan Mas, bukannya orang. Gitu. Ya Bapak dasarnya benerin dulu. Dasar Bapak bermasalah. Anda ini berubah pikiran gimana? Nggak ada yang berubah pikiran, Pak. Kita Nggak eksistensi ada. Ini comfort himself, layak Pak. Tuhan Anda disembah seperti itu. Apa yang layak atau nggak layak? Tuhan berubah pikiran. Ya karena itu Fata Morgana Bapak. Apa? Fata Morgana Bapak. Pikiran. Iya, itu Fata Morgana Bapak. Bapak melihat Wow. apa yang Bapak mau lihat. Wow, Tuhan. Ya, berubah. Wow. Tuhan menyesal itu bukan fakta, tetapi Fata Morgana. Fata Morgana apa? Saya nggak Yang mau Bapak jadi- pengen lihat gitu loh. Sama seperti Bapak pengen lihat Yesus itu hanya seorang hamba. Jadi soalnya nggak ada kata hanya, Bapak bilang ada kata hanya di situ. Tuhan menyesal. Gitu loh. Tuhan Ya karena berubah Bapak pikiran. pengen melihat seperti itu, Tuhan menyesal. Bapak pengen lihat Tuhan yang di dalam Alkitab menyesal. Bapak makanya melihat penyesalan ini. Ya, artinya Gitu loh, seperti Pak. apa, Pak? Jawab sama Artinya seperti saya. apa? Ya, Pras Aduh, silakan jelaskan, apa? Pras. Arti seperti apa, Pras? Saya minta Ya, jelasin sama kita Anda buka tentang lagi Tuhan Genesis menyesal, berubah pasal 24 pikiran ayat Anda itu 67. berbelok-belok. Genesis ngomongnya. 24
Ayat Aduh, 67. Genesis. Iya. Lah kalian aja Bentar, diam dulu bawain lah, Genesis Pak Gema, sampai Pak Gema. Orang lagi mau dijelasin 24 kok. ayat 67. Iya, 24 bacain ayat aja dari 67. kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, Bentar, Pada bentar, pada bentar, saya Pak Gema. jelas. ya 24 ayat Oke, baca 67. 67. Ayat berapa, Pak? Saya nggak kedengeran nih, Pak Ayat Gema ngomong terus. 67. Ayat 67. Kasih Capek. kesempatan. Ayat tadi 24 itu Kasih kesempatan. 24 ayat ayat 67. 67. Ayatnya yang 67. Ini ya, ini. Cari Ya. pembenaran. Ini Bapak mau lihat kebenaran nih. Lihat nih. Pembenaran, bukannya kebenaran. Ih, Bapak yang Fata Morgana yang pembenaran. Fata Morgana Gitu. Tuhan kamu, Fata Morgana Tuhan kami mana ada kena Fata Morgana. Ya, orang yang ngomong kena orang udah kena Fata Morgana Oh, gimana? Tuhan Anda ini kan kita bicara tentang masalah Tuhan Anda. Oh, luar Ya, yang Tuhan Anda Bapak bicarakan yang ngaco ada. semua gimana? Tuhan Gimana yang gimana? ada. Gimana Tuhan Anda yang Gimana ngatur? Pras? Gimana Tuhan Pras? yang Bang Anda Budi, memang ada. Bang Budi, tenang dulu, Bang Budi. 5162. Tuhan 16 Oh, ada di aja. bawah. apa satu berapa? Turun. Stalin sama State Aduh, ngomong diem dulu, saya nggak kedengeran. Berapa? Ya. Nomor berapa? 5162. 5162. Iya, dia kan Stalin cuma yang di nyalahin, makanya selalu ya. ateis Lihat. aja. Nggak ada 5162 Pras. Ada di bawah itu di bawah. Tuhan menyesal. Itu di bawah. Wow. Tuhan menyesal. 51. Gimana? Oh, ini Bapak itu. 5162. Ya. Hah? She So was comforted. Ya kan, pakai katanya Oh, 5162 juga kan. Pakai Sama dengan kata menyesal itu kan. Coba kamu lihat bahasa Indonesianya terjemahnya. Enggak, Pak Gema jangan denial. Pak Gema nggak pahamnya di mana, nggak setujunya di mana. She was Tuhan menyesal. so was Tuhan tuh berubah enggak, pikiran. so was comforted ini. Bapak Anda nggak dengerin. Bapak nggak setujunya di mana? Saya paham. Nggak ada menyesal, Pak, nggak ada Maunya menyesal. di Indonesia. Bapak Fata Morgana. 2462. Maunya apa? Ya ini Fata Morgana. maunya sesuai dengan teks. So Tuhan was tertipu comforted. matanya. Tuhan tertipu matanya dengan Fata Morgana. 2462. Bukan, Bapak yang tertipu. Tuhan yang ketipu. 2462 Bapak tertipu, bukan bahasa Tuhan yang Indonesia. tertipu. Fata Morgana Coba apa? bahasa Indonesianya. Ya Bapak yang mengalami Fata Morgana. Kamu buka Tuhan itu bahasa apa? Indonesianya deh. Berubah pikiran Bro. itu apa? Ya ini lagi dijelasin, Buka, Bapak dengerin. Bro, buka. Ini lagi dijelasin. Bapak dijelasin tapi denial terus gitu loh. Ya. Jangan denial, Bapak dijelasin simak. Pembenaran. Dan nyambung dengan ayatnya. Bapak kalau dijelasin simak, jangan denial. Ya. Kalau denial nggak akan pernah ngerti. Bapak mau dijelasin sejelas-jelas tetap akan nggak ngerti karena tetap denial gitu loh. Balik ke Indonesia. Ke Indonesia. 2467-nya itu Genesis 2467 lihat. 2467 ya. Di Indonesianya coba lihat. 2467. Ini yang lainnya pada diam, saya doang sendiri. Iya, Bapak di denial terus masalahnya. Denial Dulu, apanya? kalau minta dijelasin. Iya enggak, kalau diskusi yang benar, Bapak bilang nggak setuju di mana. Jadi ngalir gitu diskusinya. Tuhan, Jangan dijelasin Bapak denial nggak akan Anda, bisa. Anda itu Fata Morgana. Oke. menganggap Ya, Tuhan. lihat. Gini, apa 24 ayat 7? Jelasin ya. Dibaca. Tuhan berubah pikiran. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pras? Terserah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Indonesia. Ini nih. Bahasa Indonesia. Benar. Saya Lalu pakai bahasa Ishak. Arab maunya. Ya. Lalu Iska Kita membawa bahasa Arab. Rifka ke rumahnya ke Hebrew. Kemasara. Diam dong, Pak. Diem dong, Bapak mau jawaban atau Pakai enggak? Hebrew aja, Hebrew. Saya ngerti Hebrew. Dibaca dulu, Oke, Pras. Bu. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam Kemasara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, demikianlah ia dihibur setelah ibunya meninggal. Kata ia dihibur itu adalah sama dengan menyesal yang tadi, gitu loh. Jadi itu apa? Itu adalah sesuatu Nih, apa Ibrani namanya? ya. Iya. Ini Ibrani nih, dia mau lihat Ibrani ini nih. tentang manusia yang tadi saya angkat itu. Nih, Kejadian nakam nih, 66. nacam ya, nacam nih. Kejadian 66 ini. Iya. Enggak, kamu dengerin dulu. Kamu kan minta penjelasan. Ini kita mau jelasin, kamu lari-lari dari penjelasan. Kita makan dengan manusia. Ini nacam, ini yang Pras yang mau tunjukin. Ya betul. Jadi kata Nacam. menyesal itu adalah terjemahannya bisa seperti itu. Jadi itu apa sih? Tadinya Tuhan mau manusia itu, kemudian dia sedang mau menghukum gitu loh. Nih ya, Jadi, arti karena pertama dosanya sorry mereka. betul, tetapi arti kedua comfort. Gitu loh. Ya. Ini nggak salah, bener ini. Teks aslinya kan bilangnya begini, Benar nacam. menurut Anda. Lo enggak, ini di depan Bapak, Bapak lihat dong. Bapak jangan denial, Bapak lihat di depan Bapak nih, data Pak. Ini namanya firman dari Tuhan, bukan dari malaikat. Ini Pak. comfort Pak, Bapak lihat dong comfort nih Pak. Bapak dalam bahasa grammar kamus satu kata tuh bisa ada beberapa arti. Ya, jadi Bapak arti menyesal memang benar ada arti menyesal, tapi arti comfort juga ada di sini. Kok Bapak Iya, ketawa? Bapak ketawa denial ya? Ini kan Iya, data di muka Bapak, di depan Orang Bapak Tuhan nih. menyesal kok.
Ya, Bapak denial. Kalau terjemahan itu ada hal-hal yang susah diterjemahkan, baik secara Iya, ini udah bukti, ini udah bukti Nacham itu bisa berarti comfort. Bapak mau denial apa lagi? Gantian ngomongnya. Anda berdua, saya sendiri. Begini ya. Pak Antonius, Anda dari- malam Sabtu berani nggak Yesus Bentar, nikah? Bang. Ya. Anda- Saya bosen nih Pak. Bapak denial terus ngulang-ulang nih Pak. Ini data udah Nggak, ditunjukin loh begini, Pak begini. di depan nih convert nih Pak. Ini convert Bapak lihat nih. Santai. Bapak lihat. Enggak usah santai. Bapak lihat data, kita udah bawa data di sini Pak. Kalau Bapak denial ya kita susah. Bapak dikasih jawaban mas serba Kamu tuh denial. bapaknya Bible Hope ini, saya tahu ini. Gak apa-apa Pak. Bible Hope kan yang buka ini kan? Nggak Iya, kelihatan. berhak itu bang. Ini Alkitab Sabda. Ini Alkitab Kita Sabda. Sabda, iya dari Bible Hope saya tahu. Ini Iya, ada. tetapi ini bahasa aslinya Pak, Hebrew Pak. Aduh, Bapak bahasa lihat nih, Bapak, Anu lagi. Pak, terhibur nih ya, terhibur. Hebrew Nacham, itu- nih. Sebentar. Saya selesaiin dulu. Pak, Bagian Pak Antonius. Genesis 6. Ya, gimana Pak? Gimana? Sebentar Pak. 6. Saya nggak mau dengar Pak Gemma dari tadi. Gimana Pak? Gimana? Saya Itu- minta itu yang kejadian sekarang, itu 6, terjemahan 67. dari bahasa Enggak. Inggris, bukan Hebrew yang asli. Itu masalahnya di Aduh. kata ini. Bukan, ini Hebrew Pak, benar-benar Hebrew Pak. Hebrew asli, bukan terjemahan dari Iya. bahasa Inggris. Ya terjemahan dari bahasa Inggris. Bukan, ini Hebrew dari Masoretic Pak. Dari Masoretic text. Aduh, aku buka dulu. Oke, bukan masalah teks yang aslinya. Oke, sebentar ya saya buka. Kejadian Oke, sebentar. ya. Genesis berapa tadi? Genesis 24 ayat 67. Saya 24. minta Genesis Sebentar. 6. Nggak usah pertanyaan Bapak ini lebih bagus daripada Bapak. Berarti gimana saya jadi lupa? 24 ayat Lebih 67. bagus orang bicara tentang Enggak, Tuhan. lebih nalar, Pak. Argumen Bapak yang satu ini lebih nalar. Dia benar. Nalar. Dia diskusi yang benar gitu, nyambung, jalan ngalir gitu, Pak. Saya udah kasih jawaban, dia nggak puasnya di mana. Nah, dia nggak puasnya karena dia bilang itu terjemahan Ibrani dari bahasa itu lebih masuk akal argumennya daripada Bapak denial gitu loh. Kalau Bapak lebih ke arah denial, kalau Bapak ini lebih masuk akal argumennya. Sekarang saya tidak layak. Tadi pembahasan Anda layak udah dijawab layak karena artinya convert gitu loh. Bapak ngulang-ngulang doang. tiap menjelaskan sesuatu mental sini mental Nggak ada mental. Logika Bapak yang mental, Pak. Ya, Saya mendingan gini ya, tentang enggak, masalah saya mau jujur aja, logika Bapak ini, Pak siapa sih namanya? Ini lebih masuk akal gitu, Pak. Ya, saya bisa nerima. Logika Pak Gemma ini benar-benar ngaco gitu loh, cuma denial dari tadi. Nggak usah gengsi, Pak. Bapak kalau Iya, nggak usah gengsi. Sebentar, Pak. Sebentar, saya mau buka nih. Kabat ya, kabat. Kabat. Tolong dibuka dulu orang ini. Ini ke masalah manusia. Ini lucunya nih. kita lebih ngerti. Lucunya begini Kalau nih, masuk orang Kristen. Al-Quran, Bapak yang lebih ngerti gitu loh. Orang Kabat, saya kabat. Udah ya. Siapa namanya Antonius, gue barusan dimatiin. Udah cukup, udah keluar dari topik. Tadi udah topiknya udah cukup. Besok kalau nggak puas, besok diulangin lagi. Mana yang dari Tuhan gitu, agama yang dari Tuhan, ya. Oke, Kristen, baik. Yahudi dari Udah Tuhan ya. atau Islam. Ya, gini tadi yang bertanya Pak siapa tadi? Tadi Pak siapa yang bertanya? Pak Gemma. Bukan Pak Gemma udah out ini. Pak siapa itu lebih logis. Jadi gini nanti Bapak cek di Bible Hub ya. Bapak cek di Bible Hub. Saya mau keluar nih. Saya udah capek. Tetapi saya cuma bilang Bapak cek di Bible Hub kata-kata itu ya. Sebenarnya di Kabat juga bisa. Cuman Kabat itu tulisan Ibrani. Saya bahasa Latinnya nggak ada. Agak susah. Nunjukin dari. Aduh Pak Gemma diam dulu. Pak Gemma diam dulu Pak. Pertanyaan saya lebih menghargai pertanyaan Bapak ini gitu. Lebih masuk akal. Antonius. Ya, oke. Kalau begitu saya tutup ya. Ya, Bapak tutup aja deh. Bentar, Pak. Iya. Roh Yesus. Lari-lari pertanyaannya. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih buat seluruh masing-masing narasumber dan seluruh partisipan dan semua netizen yang lagi nonton di live channel-channel Muslim. Saya ucapkan terima kasih. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf selama saya memandu acaranya diskusi. Semoga ini menjadi khazanah buat kita semua. Baik, kalau gitu terima kasih ya buat
masing-masing narasumber. Oke. Saya ucapkan terima kasih Ya, sekali thank lagi. you, ya. Assalamualaikum Kamu warahmatullahi wabarakatuh dan melakukan dengan selamat baik malam. sekali. Ya. Oke, Ya, sip. assalamualaikum, selamat Bye. malam. Terima Oke, kasih Pak Pak Antonius. Dedi Baik, Wijaya. kita Pak Prat Antonius, sama Sama-sama. Antonius ya. Antonius. Sorry Ya. kalau Terima kasih ada- Pak Gema dan Pak Pak yang udah keluar Pranus, tadi. Pak Antonius, mohon maaf ya, mohon maaf. Sorry Kata kalau ada tidak kalimat ada saya beberapa agak hal yang Ya, kasar sorry atau ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. mungkin. Pak BJ Jeffrey. Ini kan namanya diskusi Pak. ya. Iya, siap, Ya, nggak ya, masalah. oke. Saya nggak Antonius. emosi Sampai kok, jumpa tenang aja. ya. Sampai Pak jumpa, Pak terima Antonius. kasih, selamat malam. Pak Selamat Antonius. pagi. Oke, Iya Pak, iya Pak, sama-sama. gimana Pak? Ya, makasih Pak Pras, Pak Antonius. Tolong Terima ini, Pak. kasih. Panggilannya Pak siapa sih namanya? Pak Soalnya Jimmy, tulisan- Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy, oke. Tolong ini WA Bapak ya ke saya. Oh ya, ya, Ini oke. nama saya. Oke. WA-nya sebentar. Saya tulis di sini deh. Aku belum makan. Sebentar. Iya. Tapi mau makan jadi Pak nahan-nahan. Antonius, Ya. makasih banyak ya semua Bang Budi. Iya, sama-sama. Anak-anak udah turun, Pak Jeffrey semua lah. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, selamat malam. Oke. Ini selamat WA saya taruh di itu ya, di live chat. chatting. Di chattingnya. Ya, oke. Terima kasih semua. Selamat malam Pak Jimmy dan semuanya. Pak Oke. Gema dan Ya. Pak Dedi dan semuanya. Ya, Ya, makasih sama-sama. Terima kasih, baik, selamat baik. malam. Dan Bang Antonius, saya minta maaf juga apabila ada kalimat saya yang salah. Iya, sama-sama Pak. Saya juga mohon maaf. Ada kata-kata yang menyakitkan. Terima kasih. Makasih.